Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin, alhamdulillah, amin. Selanjutnya Ibu akan absen kalian terlebih dahulu ya. Silahkan untuk yang tidak hadirnya sebutkan. Rani dan Doni. Ya. Ya, di sini kalian menerangkan sakit ya. Semoga teman kalian yang sakit cepat sembuh, cepat diberi kesembuhan dan juga bisa kembali belajar bersama kita semua di sini ya. Nah, untuk pelajaran geografi kali ini, Ibu akan membahas tentang bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, ini merupakan capaian ataupun indikator yang harus kalian dapatkan dalam materi kali ini. Yakni yang pertama, memahami teori pembentukan planet bumi, memahami perkembangan kehidupan di bumi, memahami dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi, memahami dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, dan menganalisis karakteristik planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan menggunakan peta, bagan, gambar, tabel, grafik, foto, dan atau video. Nah, sebelum masuk ke materi, karena Ibu sudah menyebutkan indikator yang harus kalian capai, nah, materi kali ini membahas tentang bumi sebagai ruang kehidupan, ataupun jagat raya sebagai ruang eksistensi planet bumi. Nah, sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Ketika Ibu menyebutkan jagat raya, yang terlintas di pikiran kalian apa? Jagat raya atau alam semesta? Ya? Galaksi, ya betul. Galaksi, bintang, planet. Nah, itu merupakan termasuk yang berada di dalam jagat raya ataupun alam semesta, termasuk kita. Nah, kita kan berada di dalam bumi. Bumi itu berada di jagat raya. Nah, seperti itu. Nah, untuk materi geografi kali ini, Ibu harap kalian bisa menyimak dengan baik dan juga bisa menyerap ilmu yang Ibu ajarkan kepada kalian. Karena di tengah-tengah materi, jika kalian ada yang tidak memperhatikan, Ibu akan bertanya kepada kalian ya, siap-siap. Nah, langsung ke materi. Nah, slide pertama yaitu pengertian jagat raya mengembang, teori pembentukan jagat raya, dan juga anggota dari jagat raya. Lalu ada pengertian jagat raya. Nah, setelah kalian mengetahui ataupun apa yang terlintas di pikiran kalian ketika Ibu bertanya tentang jagat raya, sudah ada yang bisa menyebutkan ataupun ya setidaknya tahu gitu jagat raya ataupun alam semesta itu apa. Nah, jadi pengertian dari jagat raya adalah ruangan yang meluas ke segala arah, tidak terhingga. Namun jagat raya ini memiliki batas-batas yang tidak diketahui. Nah, seperti yang Ibu tadi katakan bahwa jagat raya disebut juga dengan alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi dan juga sistem bintang. Selanjutnya ada jagat raya mengembang. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jagat raya ini atau alam semesta ini mengembang ataupun mengalami perubahan dari waktu miliaran tahun yang lalu hingga sampai saat ini mengalami perubahan. Nah, jagat raya ini terus mengembang. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya galaksi-galaksi baru sehingga galaksi tersebut bergerak menjauh. Fenomena ini disebut dengan efek Doppler. Ditemukan oleh fisikawan dari Austria bernama Christian Doppler. Lalu perkembangan ini didukung juga oleh teori yang menyatakan bahwa adanya gaya repulsi kosmik yang membuat benda-benda langit itu saling tolak-menolak. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa jagat raya atau di alam semesta ini, galaksi itu saling berjauhan karena adanya gaya repulsi kosmik. Selanjutnya, nah, perlu kalian ketahui bahwa sesuatu itu ataupun segala sesuatu yang berada di alam semesta ini memiliki permulaan.
Nah, permulaan ini atau ya biasa disebut dengan pembentukan dari sesuatu itu. Nah, pembentukan dari pembentukan dari jagat raya ini ada 3 teori yang berkembang. Yang pertama adalah teori mengembang dan memapat atau yang biasa disebut oscillation theory. Yang kedua adalah teori keadaan tetap atau steady state theory, dan yang ketiga adalah teori ledakan besar ataupun the Big Bang theory. Nah, teori-teori ini akan Ibu jelaskan ya. Jadi oscillation theory ini ataupun teori mengembang dan memapat ini pada awalnya terbentuk karena adanya siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Nah, galaksi tersebut lama-lama meredup kembali dan mengembang seperti itu. Teori ini disebut juga dengan teori ekspansi dan kontraksi. Nah, bisa dilihat di gambar bahwa ilustrasi dari pembentukan jagat raya menurut teori oscillation ataupun teori mengembang dan memapat itu seperti ini. Ya, kalian bisa lihat dan juga nanti bisa bedakan antara teori satu dengan teori yang lainnya. Lalu yang kedua ada steady state theory atau yang tadi disebut apa? Ya, teori keadaan tetap. Di mana teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi menurut teori ini, teori ini diusulkan oleh Sir Fred Hoyle. Ia mengatakan bahwa alam semesta ini tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Tetapi teori ini cukup memiliki celah atau memiliki banyak celah karena seperti yang kita ketahui bahwa galaksi di alam semesta ini jumlahnya itu bertambah. Kita juga tahu bahwa bintang itu ada bintang mati dan juga bintang lahir. Nah, itu menyebabkan galaksi ataupun alam semesta ini terus berkembang ataupun mengalami perubahan. Nah, ini merupakan contoh dari ilustrasi dari teori keadaan tetap. Nah, di mana pada 2 buah galaksi A dan B, galaksi A dan B ini bersatu, lalu lahir cikal bakal galaksi C yang akan mengisi ruang kosong yang terbentuk seperti itu. Nah, yang ketiga ada the Big Bang theory atau teori ledakan besar. Nah, untuk teori ledakan besar, kalian bisa menonton video yang akan Ibu putar kali ini. Silakan perhatikan baik-baik ya. Kalau kamu perhatikan, segala hal di sekitarmu pasti punya permulaan. Termasuk juga kamu, gadget yang kamu pakai untuk nonton video ini, atau bumi yang kita tempati. Semua punya permulaan. Tapi bagaimana dengan alam semesta? Apakah dia juga punya permulaan? Sejak zaman dahulu, faktanya orang selalu berbeda pendapat mengenai permulaan alam semesta. Ada yang berpendapat bahwa alam semesta punya sebuah permulaan, tapi banyak juga yang beranggapan kalau alam semesta itu tidak ada awalnya dan terus ada sampai seterusnya. Semua pandangan itu berubah ketika muncul teori relativitas oleh Einstein yang membantu kita memahami cara kerja gravitasi. Dan Edwin Hubble yang menemukan bahwa ternyata bintang, galaksi, dan seluruh objek alam semesta bergerak saling menjauh. Dan semakin jauh jaraknya, semakin cepat pula gerakannya. Nah, coba bayangkan jika kita dapat memutar balik waktu, pasti semua benda angkasa yang bergerak saling menjauh tadi akan bergerak menuju pada suatu titik, bukan? Ibarat sebuah ledakan, alam semesta bermula dari suatu titik, lalu meledak dan mengembang ke segala arah. Teori inilah yang kemudian disebut sebagai Big Bang atau ledakan besar. Oke, pertama-tama, walaupun dinamakan ledakan besar, namun Big Bang bukanlah sebuah ledakan. Pada awalnya, alam semesta bentuknya kecil banget
dan kondisinya sangat jauh berbeda dari sekarang. Tidak ada bintang ataupun galaksi. Kemudian melalui proses yang sangat panas dan rumit, dia mengembang terus tanpa henti ke segala arah. Karena kita tahu bahwa luar angkasa tidak memiliki batas. Ketika kamu memberi panas pada suatu benda, atom pada benda tersebut akan bergerak sangat cepat hingga yang semula mereka saling berdekatan jadi saling berjauhan. Jika kamu beri panas yang lebih tinggi, semua atom akan terpecah jadi lebih kecil lagi, yang dinamakan elektron, proton, dan neutron. Dan jika dipanaskan pada suhu yang jauh lebih tinggi, semuanya akan pecah jadi lebih kecil. Jadi benda yang namanya susah disebutin ini. Dan benda ini merupakan partikel yang sangat dasar bagi semua benda di alam semesta dan tidak bisa dibelah lagi. Itulah kondisi alam semesta saat itu. Sangat panas, sangat padat, dan hanya berisikan elektron dan benda itu tadi. Lalu, seiring berjalannya waktu, alam semesta yang sangat padat dan panas itu mengembang semakin besar. Alam semesta semakin lama semakin dingin, hingga partikel-partikel tadi bisa bersatu menjadi atom pertama di alam semesta, yaitu hidrogen. Ketika hidrogen berkumpul selama jutaan tahun dan dibantu oleh gaya gravitasi, terbentuklah bintang dan galaksi. Inilah sumber cahaya pertama dan calon rumah kita di alam semesta. Bukti Big Bang sebenarnya bisa ditemukan di sekitar kita kok. Contohnya, kalau kamu punya TV tabung di rumah, kamu pasti pernah mendapati TV-mu kemeresek dan menampilkan titik-titik putih hitam ketika tidak dapat sinyal. Nah, titik-titik putih hitam dan suara tersebut muncul karena saat tidak ada sinyal, TV kamu justru menangkap radiasi sisa ledakan Big Bang yang ada di alam semesta. Oke, mungkin teori ini belum bisa menjawab semua misteri yang ada di alam semesta. Mungkin misteri itu tidak akan pernah terjawab, tetapi yang jelas kita tahu bahwa dari benda yang sangat kecil ini terbentuklah bintang, galaksi, planet, dan kita manusia. Itu dia video tentang teori pembentukan bumi. Bagaimana? Seru kan? Nah, jadi kalian bisa menyimpulkan nggak apa itu teori Big Bang? Ya, silakan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, Ibu jelaskan kembali bahwa inti dari teori Big Bang ini yaitu ledakan besar yang sebenarnya bukan pure ledakan seperti yang kita alami di sini di dunia ini. Nah, jadi teori ini mengungkapkan bahwa yang tadinya kecil itu kan karena ada proton, neutron, dan juga neutron itu meledak dan partikel-partikel itu terlempar sangat jauh sehingga menjadi galaksi ataupun planet yang berkembang jutaan bahkan miliaran tahun yang lalu hingga seperti sekarang ini, seperti planet bumi dan juga dunia yang kita tinggali hari ini. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir ya, karena waktu juga mau habis bentar lagi, ada anggota jagat raya. Nah, kembali ke awal bahwa ketika tadi Ibu menyebutkan tentang jagat raya, kalian bisa menyebutkan tentang galaksi, bintang, planet. Nah, anggota jagat raya ini secara garis besar itu ada dua, yakni galaksi dan juga bintang. Nah, pengertian dari galaksi ini, galaksi merupakan kumpulan dari planet, bintang, nebula, gas, dan benda-benda langit lainnya. Nah, ruang antar galaksi ini mengandung zat yang terdiri atas proton, elektron, dan ion. Salah satu contoh galaksi adalah galaksi jalan susu ataupun Milky Way, atau yang jika di Indonesia itu biasa disebut dengan galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini merupakan suatu galaksi yang dilintasi oleh bumi ataupun tempat tinggal bumi, ya seperti itu. Yang kedua ada bintang. Nah, siapa di sini yang suka melihat bintang pada malam hari? Ya, rata-rata semua suka ya, karena bintang di langit itu sangat indah dan juga kesannya itu ya kita tenang gitu melihatnya. Nah, pengertian dari bintang sendiri merupakan
benda langit yang mampu memancarkan cahayanya sendiri. Nah, bintang ini terdiri atas dua jenis, yakni bintang semu dan juga bintang nyata. Kalau bintang semu itu tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, ataupun mereka itu cahayanya itu memantulkan dari bintang yang lain, sedangkan bintang yang nyata bisa memancarkan cahayanya sendiri. Nah, perlu kalian ketahui bahwa matahari juga merupakan bintang yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Ciri-ciri bintang. Nah, bintang ini terdapat hidrogen 71%, helium 27%, dan unsur-unsur yang lebih berat lainnya. Suhu di daerah inti bintang ini dapat mencapai jutaan derajat Celcius. Ya, jika kalian perhatikan video tadi dengan baik, bahwa contohnya itu dianalogikan sebagai kalian memanaskan mentega di dalam wajan gitu kan, mencair. Nah, kurang lebih bintang juga seperti itu, ataupun pembentukan alam semesta itu seperti itu. Yang intinya bisa kita tarik kesimpulan bahwa suhu di alam semesta itu sangat panas, yang bisa mencapai jutaan derajat Celcius. Umur bintang ini antara 1 sampai 10 miliar tahun. Berapa ada yang mencapai 138 miliar tahun. Ya, jadi umur bintang itu sangat panjang ya. Bintang juga mempunyai umur, tentunya ada awal ada akhir. Bintang juga mengalami kematian dan juga lahir kembali. Nah, bintang lahir ataupun bintang mati biasa disebut dengan supernova. Untuk tadi yang galaksi itu ada beberapa bentuk, yaitu galaksi elips ya, bisa kalian lihat nanti di gambar. Elips, galaksi tak beraturan, galaksi spiral, dan galaksi spiral berpalang. Nah, setelah kalian mempelajari materi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Yang belum mengerti? Oh, tidak ada ya. Semoga kalian tidak bertanya, ya kalian sudah mengerti ya yang Ibu ajarkan tadi. Karena tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Selain pengetahuan dan juga materi pelajaran yang kalian dapat hari ini, apalagi sih hal yang kalian dapat ataupun yang hikmah yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Silakan. Ya, silakan KM. Ya, betul ya. Ya, teman kalian menyatakan bahwa selain pengetahuan yang didapatkan hari ini, juga kita belajar bahwa sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Karena ya seperti pepatah, di atas langit masih ada langit. Kita itu hanya makhluk kecil yang tinggal di dalam bumi, tinggal di dalam planet. Sedangkan di alam semesta itu masih banyak benda-benda langit lainnya yang lebih besar, yang ukuran panas dan juga segalanya itu lebih besar, zat dan juga segalanya itu lebih besar. Nah, ketika kalian siang hari gitu terasa panas oleh sinar matahari, itu hanya sebagian kecil saja. Ternyata di alam semesta itu ada yang suhunya lebih panas, seperti itu ya. Nah, karena bentar lagi istirahat ya, Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Silahkan kalian pelajari lagi dengan baik agar nanti di ulangan kalian bisa mengerjakan dengan baik. Nah, untuk agar kalian belajar di rumah, silahkan kerjakan LKS halaman 81. Minggu depan diperiksa. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.